Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama kali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita sampai pada detik ini, terutama dengan dimantapkannya iman dan Islam di dalam dada kita sampai detik ini. Ini merupakan rahmat yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan diberinya kesehatan dan nikmat umur kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita akan menggunakan nikmat umur itu dengan nilai ibadah yang lebih tinggi. Kemudian salawat dan salam ditujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang kehadiran beliau di atas bumi ini merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, yang telah membawa kita dan mendidik kita ke arah jalan hidup yang benar. Apa itu jalan hidup yang benar? Jalan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, pertama sebagai tersangka Jaya Kusuma Edi yang merupakan PSB dan DHD, yang saya hormati para pengurus PSI DHD Kabupaten Kerinci, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kata orang adat atau kok gedang itu tidak disebut gelar. Kok kecil itu, kok kecil tidak boleh dibawa nama. Dihimpulkan kepada hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya segala sesuatu, langkah pertemuan, langkah rezeki, pertemuan mau, itu semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyadari sedalam-dalam halnya ini. Dengan perjalanannya kami dan beserta ibu ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, itu saya menganggap hal-hal yang biasa saja. Tetapi nampaknya merupakan pertemuan dan silaturahmi di antara kita. Tanpa saya duga, tanpa saya kira akan ada pertemuan-pertemuan berkelanjutan dan menambah luasnya silaturahmi di antara kita. Ini merupakan suatu berkah dari perjalanan ke Tanah Suci. Bapak dan Ibu, mungkin agak panjang ke Ustaz, saya akan mencurahkan semua yang ada dalamnya. Saya akan menyampaikan semua yang ada dalamnya. Kalau tidak dengan adanya umrah, saya mungkin tidak bertemu kita sini, Pak. Ini pertemuan ini merupakan rahmat, ya, Ustaz. Pertemuan aku dah buya, aku dah Ustaz, aku cuma ingat tahu dan itu, aku ya beda. Kalau tidak dengan umrah ini, mungkin tidak ada kayak kenal dengan Jabril Abbas dan Ibu Rabi'ah dari dia. Mungkin tidak ada pertemuan silaturahmi kita yang demikian ini. Mungkin tidak akan berkembang umrah-umrah yang lain, terutama di wilayah yang itu. Di wilayah yang itu kita kenal umrah yang lain. Aku mengkaji untuk wilayah kita di air hangat ini, Bu Ustaz, ini sudah berkembang luar biasa. Kalau yang itu masih bertanya-tanya dulu. Tunggu Pak Jabril itu balik dulu. Apa jadinya? Itu gaya yang oke. Itu terima. Ini sampai berapa malam ini Bapak dan Ibu menah itu terus menah atau meyang. Pertama jadi ngingu aku nian baru balik dari umrah. Yang kedua selidik mana nian cerita ini. Itu gawe yang habis selidik. Ya, makanya selama ini begitu diajak kurang respon. Tunggu nian wah balik. Oh cerita pada berita. Ayo lah selesai kok balak bola undur. Ada kok kepak balak undur. Tidak kan. Umur 55 tahun. Dari dulu kue waktu aku masuk uang beriman juga pendak aku tahu. Aku ni pengawas harus gagah. Pengawas harus gaya. Mana pula pengawas dan gaya nak merisau guru. Hendak dia mau kunul. Tetapi di depan Allahu Akbar. Setelah tahu. Kunting.
sebagai syarat lah kata Ustaz Rizky tidak mau saya gunting botak. Aduh guntingnya di situ. Orang India 10 rial gunting lah 10 rial. Alhamdulillah. Kiranya setelah aku gunting rambut sampai daunnya, gagah aku. Allah Subhanahu wa taala telah memancarkan cahaya dakwah. Baik, ini cerita perjalanan Rasul. Mengapa? Umurlah 55 tahun. Umurlah 55 tahun. Masuk pensiun 5 tahun lagi. Lahir tahun 60. Berarti tahun 2020 pensiun. Karena pengawas ini fungsional. Jadi daftar haji tentang itu atau dapat Pak Jafril 2028 panggilan Pak. 13 tahun lagi. Oke lah kalau ada pengurangan ataulah 2025. Aja dong seandainya. Berarti umur aku itulah 68 Pak. Lah 68. Bisa begini, bisa. Kataku dengan ibu ialah setor. Jadi mana? Kalau ada rezeki kita tahun 2028 itu ya berangkat. Kalau tidak ya sudah. Wah, mau apa? Ini kalau dua, menong. Ya lagu warnian gitu, itu lah yuk. Waktu dulu mau daftar tak ada uang Pak, itu terang saja. Apa salahnya 10 tahun aku daftar dulu, belum ada pen. Anaknya sekolah, anaknya kuliah. Kan jatuh, minim Tuhan menggerakkan. Tengah malam dia bangun. Apa bangun aku tengah malamnya apa? Yang mana nih? Apa kau bikin? Umur 68 gitu. Jadi mana? Ya kalau bisa umroh. Ada niat umroh. Dok, tengah malam besok kebetulan GSI ini bapak dan ibu ada orang yang tinggalnya di Jambi. Petriani itu merupakan keluarga. Petriani itu merupakan keluarga. Jadi anak aku kan berdua di Jambi. Aku tanya mana ada untuk umroh yang bisa. Sebabnya apa dengan mak ini payah nak keliling tanya ke situ ke sini dengan anak. Itu ada Allah di boy ke dalam. Waduh Pak, yang mengusulkan apa nih travel ini GSI siapa untuk Pit anak Lukman itu. Oh iya itu situ. Ya oke. Bagi nomor Pit aku ini. Nomor HP. Ini aku bicara Ustaz, ini panggilan. Kalau memang dah datang panggilan dan bisa dihilang Pak. Luar biasa. Bayangkan nanti kita lihat. Bayangkan. Aku mendaftar haji itu dengan 25.200.000 itu tanggal 12 Januari. Hari Jumat. Aku store untuk GSI Umrah ini tanggal 15 hari Senin. Tanggal 12 daftar haji katanya tahun 2028 hari Senin daftar umroh. Woi Pak Jabril banyak uang? Tidak banyak uang, tapi waktu itu panggilannya. Iya. Tidak banyak uang, tapi waktu itu panggilannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberi panggilan, Allah itu memberi solusi. Atau ada kata tu kalau beliau nak nyoh ada penyuh. Kalau beliau tu nak enggak ada penenggak. Atau ada ya mana? Mana tu belum tiba dalam tanah kampung. Beliau tu ada. Atau ada kata kalau nak enggak ada penenggak. Kalau nak nyoh ada penyuh kamu dari itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi panggilan pada saat itu. Kalau dulu store kami. Hari Jumat store haji, hari Senin store umroh. Kata aku Fitri itu balik Kenji. Balik aku mak nyamuk aku. Aku balik kalau ya itu aja. Hari Minggu bercerita dengan ini sistem dan segala macam. Itu ada di situ tuh apa?
brosur-brosurnya tuh, yalah. Main telepon deh Pak. Lillahi ta'ala, itu adalah tergantung dengan kepercayaan, tidak ada kecurigaan. Saya store setelah hitung dengan Ibu Pak Jaya, Ibu Pera, telepon Ibu Pera. Pera gini semacam, sekarang oke. Kataku dengan Ibu Pera Jambi, nah ya PB nih. Aku kok kata penting tu tak penting. Kalau sibuk, iya sibuk. Iya, aku ni pengawas. Kalau pengawas terbuka sekolah, pegawai pengawas. Nggak ada awas, dah murid guru. Guru cedik-cedik kalau. Itu pernah Pak Mayudin. Aduh, Haji Mayudin dari sini. Penyimak dalam acara itu ada nampak dia. Guru cedik, payah ngurus. Jadi kataku, agak kau sibuk gawe. Jadi kalau bisa, aku tu minta selesai kalau gawe ni berapa dan aku tu tak melihat tu sedang aku. Itu sekarang. Itu untuk hari ini, hari Minggu tu. Kenapa? Dana itu akan berubah-ubah sesuai dengan kos. Dolar. Gua kami dulu sekian, kemahan. Itu sesuai kos pada saat itu. Kan itu sistemnya. Kan itu. Nah dihitunglah pada saat itu semuanya. Kata aku, paspor kaya ngurus. Ngurus kaya paspor. Kemudian suntik kaya lah ngurus. Apa lagi? Pesawat dari Jambi ke Jakarta pulang balik, kaya lah ngurus. Aku dah tahu. Jangan aku balik ke Jambi. Gi balik sampai 10 kali. Berapa? Pertama, aku tu tegas dulu. Sebab tak ada tempat aku bertanya apa. Apa yang nian ke SI ni? Apa aku tak ben? Makanya aku tegas. Aku itu tegas. Nah, yang kedua. Kalau sudah berkata sekali, ya selesai. Sekian, ya sekian kita bayar. Nanti tidak berangkat, Pak, uang ini kurang. Tambah ini pulau. Itu tidak bisa. Lillah. Boleh tanya dengan ibu Pak Jaya ini, Ibu Pera itu. Saya berkata, memang tegas. Maka dihitung. Kata Ibu Pera, pagi besok saya tuntaskan semua. Sebab nilai hari ini dengan besok berbeda. Nilai uang. Jadi pagi besok setelah dia dilapor, katanya berapa? 31.950. 31.950. Selesai kalau. Selesai loh, gak ada lagi udah tahu. Nah, oke. Kemana dikirim? Kirim melalui rekening Pak Jaya Kusuma itu. Ada dalam aku bawa semua barang. Langsung ke banknya. Begitu selesai dikirim, telepon Pak ini. Pak, duit telah saya kirim atas nama Jafril Abbas dan Rabi'ah. Dengan rekening kayu sekian dulu. Oke Pak Jafril. Oke. Selesai masalah. Hari Senin. Dah, hubungi Fitri. Ya lama. Sudah nama kaya telah kirim juga. Besok hari Selasa kata Pak Jaya lagi langsung nih. Pak Jabril, hari Senin. Besar pakai mic aku crash suara guru pun. Udah guru. Kalau cara bagian mungkin itu bawa dengan Pak Jaya. Tapi dia ni dosen, tapi guru itu. Hari Selasa Pak Jaya nelpon, Pak Jabril, ya Pak. Hari Senin depan kayo ke Jambi. Kita paspor. Wah, popular aku dah bisa ke Jambi. Lalu kata, tidak Pak. Kalau paspor itu langsung uangnya foto, tak bisa dikirim paspor foto. Oh iya, ya kalau dia mau mau pulau, teman pulau. Asal aku bisa paspor foto, dikirim. Kiranya paspor tak bisa. Harus bersebutan. Kalau dia bersebutan, jadi bisa Pak. Taruh kita ni yang pergi. Kan jam tu, suntik semua. Suntik ada tak bisa, orang lain suntik tak bisa. Kan itu. Ya kata aku tadi kan tidak mengganggu gawe aku. Tapi kalau ngurus paspor tetap kita. Benar kan? Nah, peristiwa kejadian di ngurus paspor. Nampaknya dari GSI JHD ini uang ini lebih cari.
Kalau di paspor tuh di kantor apa? Imigrasi. Setelah ada uang ini dalam Pak. Ada uang SI dalam pegawai. Tak pegawai itu tak apa, tak tahu. Begitu datang kami Senin dengan ibu nih, langsung kami ke Celutung, poskonya situ ibu Pera langsung, ayo kita imigrasi. Imigrasi ya, adalah surat dia bawa siap. Aku tentu jalan be. Surat-surat kalau tu di ibu Pera, tahu. Sampai di situ mungkin ada kayak yang pernah ngurus paspor, kayak dapat bayangkan bagaimana sibuk nak antri di imigrasi. Dah berderet tunggu panggil si A, si B, si A kan dah tu. Wah ini lah. Kan dah tu. Kata ibu Pera kita pada jam 9 kita ke situ. Aku setengah 9 dah sampai ke kantor cepat nih. Dah kita jam 9. Ini kau tahu lah ada jaringan mereka di situ. Tiba sampai di pintu disambut penemang. Kata orang dalam. Ayo bu, pak masuk. Lewat samping. Laju dah dah manggil Jabril. Demi ada dah. Aku bawa balik pak. Tidak ada bawa langsung. Mungkin kita bang apa lagi mak kami siapa? Mungkin pejabat tinggi apa gitu di mana? Ada gua bangan. Kalau dapat pejabat tinggi dah bisa langsung udah tu. Itu kelas gubernur, kelas wali kota bisa langsung. Mudah ini merupakan suatu kemalahan. Nah, sudah lantas sekolah-sekolah nih? Ya, selesai. Selesai. Udah, lah, mana kita dah balik? Lah, cuma setengah jam dah pada kamu situ. Ya, dalam. Nah, katanya, besok keluar paspor. Kalau nak suntik itu dengan ada paspor. Suntik harus ada paspor. Kalau ada kataku aku berak suntik belah lu. Kok iyan be, dah aturan tetap aturan. Wah, itu perlu tegasnya kes ini. Aturan tetap aturan, dan bisa main di sini. Melompat itu tidak bisa. Tapi proses percepatannya itu ada. Nah, ya. Sehari Senin, Selasa, Rabu. Rabu keluar paspor. Tapi untuk ibu. Wah, aku urusan lah. Aku pun masuk anda bersih ini. Nah, ya. Jadi nampaknya kiranya ada jaringan di Jakarta bermasalah. Oke, saya terima. Inilah ibu keluar. Sebenarnya kita kaji apa bedanya. Itu berarti ada proses-proses tertentu nampak. Hari Rabu keluar paspor 2 hari pak. Ngurus paspor 2 hari. Senin putus, Selasa, Rabu keluar. Itu sama 12 waktu uang apa ke Malaysia, ke Mano. Nah, hari Jumat itu ya. Katanya hari Rabu itu sudah bisa suntik beliau nih. Kata Pak Ibu Pera, katanya Pak Jabril tertunggu sampai hari Jumat. Mudah-mudahan paspor Pak Jabril hari Jumat keluar. Biar sempat Ibu kan ini maksudnya. Ini memang ada komplain di Jakarta mungkin. Tapi nanti Ibu keluar. Nah kan itu kan. Sampai hari Jumat jatuh belum keluar. Kata aku, Bu Pera, alhamdulillah untuk ibu selesai. Kalau aku kapan-kapan dia mendadak aku bisa lihat. Sabtu balik. Hari Senin tempat tu bawa macam ni, lah sudah buat macam ni. Tunggu lah balik. Modal yang punilai itu begitu ni adalah proses orang ngurus itu. Itu yang punilai pada. Memang gue ini. Sampai tempat suntik itu pulang. Antri orang pak. Kiranya di tempat suntik di rumah sakit pelabuhan situ ah. Dekat Palmerah tu. Ada yang khusus tu. Ada yang. Itu punya jaringan. Ibu Pera ni langsung baik dalam. Mau bahan kita tu. Ambil lagi. Masuk. Inilah yang merupakan yang salut bagi aku. Kita kaya-kaya ini, kita ni orang sibuk pak. Jangan kata, kami petani dah sibuk. Lebih sibuk lagi petani ladang segala macam. Sampai 2 kali, 3 kali kali jambi temanan pulau. Ngurus ini kamu. Kan itu. Jadi dengan kecepatan waktu, dengan waktu yang se-efisien mungkin, itu yang kita harapkan bagi kita. Oke, alhamdulillah. Katanya, satu lagi permasalahan. Di catatan aku nih, aku sampai dengan kayu. Kayu lah nimbang nanti.
Berangkat kita tanggal 14 Februari. Ini, tanggal 14 Februari kita berangkat. Ibu Pera juga nonton. Waktu aku ke Jambi untuk suntik, kata bergerak Pak Jafrid, apa? Ada jadual kita. Kalau tersebut jadual biasanya penundaan. Kalau tersebut jadual itulah penundaan umumnya untuk temuan kita. Tanggal 14, tanggal 20 itu biasanya. Kita ada pengalaman kalau itu ada masalah jadual keberangkatan Pak Jafrid. Wah ini tertunda kalau itulah nyerita rusun di tanggal siang berangkat. Itu nih segi sosial kita kaji nih. Kalau masyarakat kita ini banyak macam Pak. Oh, ya aku lah tawakal deh. Iyalah. Tanggal 11, hah? Tanggal 14 kok. Tanggal 11 kita berangkat. Jadi kok ya tapi dalam hati alhamdulillah. Kayo lah nak aji kalau merasa semakin dekat waktunya tu semakin lama rasanya. Tapi kalau setahun 2 tahun tak ada. Tanggal 14. Tidak mau itu hari panggilan keempat luar biasa. Tak tahu di maju tanggal 11 alhamdulillah di depan ibu kira ada dong untuk lama. Oh tanggal 11 jadinya bu. Ya ini jam itu santai biar bu. Tapi dalam hati bu. Ya ni tanggal 11 bu. Ya pak. Dimajukan. Ini salah satu bukti. Mereka punya jaringan, kerja keras pak. Mengapa? Termasuklah pelayanan-pelayanan. Kalau aku mengkaji travel itu banyak. Travel banyak. Tapi untuk travel kita nih pelayanan yang luar biasa sekali. Ini aku mencerita pengalaman gitu. Tidak hanya ceritanya apa saja. Tidak apa. Masalah keberangkatan. Nah, sedekah dulu Pak. Kemudian semuanya itu dibagi gitu. Kopor, jinjing, tas bagasi, kemudian kopor kecil atau jarsi. Tiga bagi tas itu tadi. Kemudian perlengkapannya termasuklah baju-baju yang kami pakai. Ini dari GSI, dari travel. Kemudian pakaian umroh, ikat pinggang ihram, ikat pinggangnya, baju koko Pakistan itu, kemudian mukena, dukungan, lengkap yang celana. Ini perlengkapan diberikan dari GSI dan kemudian saya sangat tersentuh sekali pada saat mulai berangkat dari Jambi. Katanya sudah berangkat pertemuan semua di Jambi. Waktu berangkat Pak Jafril kata Pak Jaya, Bapak ini tiket pulang. Ini tiket aku balik ke Jambi itu sudah ada, sudah beli dulu, tinggal bagi pen. Nanti dari Jakarta balik ke Jambi, balik tinggal bagi. Coba tulis, masih ada dalam itu tiket pulang. Boleh tahu? Ada sesuai jadwal di dalam. Nah dengan kata ini tiket pulang Pak Jibril, aku telah bersyukur. Alhamdulillah, mungkin selamat aku. Tak tinggal benar. Menurutkan doa. Menurutkan doa. Berangkat. Jakarta, kata aku ibu dia belum pernah naik pesawat. Udah nih naik pesawat dia. Sampai di Jakarta lah, ini pula jumlah kita dari Jambi petang ini 13 orang saja. 13 orang dari Jambi. Nanti kumpul pula, ada dari Lampung, ada dari Kalimantan Timur, Makassar, Padang, Riau. Aku kumpul dari GSI semua tuh. Nah, sampai di Jakarta, tak ada delay pulau mana, pulau arah. Pak Jaya dah ikut, dia batas di Jambi. Apa pula? Dah turun belah. Begitu kita turun dah datang GSI JAD.
Sini kita orang nyambut kita di kita. Wah lapang mo. Wah ini nak dia baca sampai cerita. Ayo. Kopor kita yang pedang itu megangnya tidak boleh itu. Itu ke kopor mana kopor tadi? Ini enggak nih. Darah internasional nih hilang barang kayak jantung. Kopor kita tidak tahu tu mau. Datang kopor. Kita pegang pun kita nak arah pakai kursi itu. Tak boleh ada petugas dari ini kan. Memang dia juga pedangnya anak ini. Ini pedang kan dia ngambil. Mau barangnya dong. Iya Pak, ini lain tak lah. Nanti kalau ada Pak Firman itu, rasanya dia video semua. Nampak tak? Langsung naik motor, bis, langsunglah kita ke hotel. Ibis. Bintang 4 Pak. Hotel Ibis itu hotel bintang 4. Disitulah kita bersokok kalau kanti-kanti kita. Yang dari Makassar, dari Kalimantan, dari Madura, se-Indonesia. Woi lah, ramah pulau ini. Jambi agak selamat Pak Jaja. Ya, datang orang tu. Itu datang Jambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mulai rasa kekeluargaan. Mulai dari saat itu dipupuk rasa ini makin berawak. Menasib kita di situ semalam. Inilah pertemuan langsung dengan Pak Firman itu, dengan Pak Dani, sebagai punya yayasan itu. Dari situlah pertemuan kita diajar kita segala macam. Masuk ke hotel. Hotel di Ibis itu hotel bintang 4. Setiap pasangan suami istri 1 kamar. Masuk tu. Mana hotel kita ni? Masuk dalam. Why? Nampak makanan dalam tak? Aduh, masuk dah. Mana pintu mana dibuka kalau ya. Masuklah kulkas itu. Itu minuman dalam. Ini minum itu. Coba ya. Itu kalau ngompak itu untuk kita lah. Bukan pedangan itu. Jadi lengkap lah. Juga ada dalam hidup itu. Alhamdulillah. Nah inilah do bayangan surga. Do bayangan surga semua. Jadi kan, tapi meskipun demikian Pak, kita punya jadwal. Jadwal kita tuh sangat disiplin. Apalagi Pak Firman Shah. Beliau tuh sangat disiplin Pak. Jam 3 subuh nanti, malam itu ada pertemuan-pertemuan nasi apa segala macam. Jam 3 kita berangkat jam 6 pagi. Tanggal 11. Jam 6 pagi setengah 11. Jam 3 pagi kita sudah di lobi. Jam 3 pagi sudah di lobi. Mobil dah ada, segala macam kita naik deh. Kopor kita, tak ada sesuatu untuk buka kopor. Ke mana kopor tu tak? Ada tukang ngurus kopor gang. Itu pergi lah. Dan 6 motor. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat, nama saya Buya Abdul Habibi dari semayang subuh lah kami di bandara. Subuh demikian. Pas jam 6 kami naik pesawat. Kiranya yang mendamping kita itu Pak Firman Shah dengan Ustaz Rizki. Mereka itulah yang mengambil itu. Jumlah jemaah kita 53 orang. Jadi dalam kami 53 dari Kalimantan, dari Sulawesi itulah kakak beradik pada dalam pesawat kita dimimpi. Nah, ini cerita naik pesawat. Pesawat Saudi Pak. Pesawat Saudi Arabia yang jumlahnya itu 600-an. Tembus kokimak dalam tu tempat orang duduk tu ada tingkat 2 pun ada. Pesawat haram ni. Iya, dia pesawat haram. Saudi Arabia tu ni. Tahu ni maksud kita? Tahu. Mana tahu? Selesai ini harapan salam umroh Pak ya. Nah, duduk ke saya. Perjalanan 9 jam. 9 jam. Itu tidak ada transit Pak. Mulai dari
Bandara Jakarta itu Tangerang Soekarno-Hatta itu sekali berhenti di Madinah, sekali turun dia. Pelayanan kita luar biasa. Snack 2 kali, makan 2 kali dalam pesawat. Nah, sekarang kita berbicara masalah makan selera itu, ya selera awaknya. Tidak makan orang. Mana jatuh penumpang Indonesia, tentu makanan Indonesia. Kalau kaca panjang, ada orang tuh. Makan di pesawat beda 2 kali dalam pesawat, buka doa bersama, talbiyah terus dibacakan, dipimpin oleh ustaz itu. Aku ini rasanya ketakut luar besok, alhamdulillah tenang. Jadi, kalau perjalanan serempak dengan ustaz. Bapak dan Ibu, dalam perjalanan ini aku menilai dalam proses penerbangan dari Jakarta ke Madinah itu mulai proses itu pendidikan rohani itu mulai. Aku mengatakan perjalanan dari Jakarta ke Madinah, proses pendidikan rohani itu mulai. Ya. Sebagai manusia normal, rasa takut luar biasa. Aku mau ketahui, ayo kita naik pesawat 9 jam. Kalau pesawat perjalanan yang jauh pasti tempat yang paling tinggi. 9 jam Pak, aku itu penuh dengan rasa resah, gelisah. Atau kami resah gelisah. Intinya saya takut Pak. Itu mulai proses pendidikan jiwa Pak Ustaz. Mulai proses pendidikan jiwa kata kami turun. Dengan rasa takut luar biasa. Tak boleh dikit selesai. Mati Pak. Kita berbicara dengan fakta. Berapa banyak pesawat jatuh mati kalau orang tu. Kita bisa jadi. Jangan kita ini dapur, ini kan pesawat pergi umrah. Tidak bisa kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendak. Kita balik selesai. Kita bayang ko kalau pada saat itu. Ni anak belum nak kahwin. Anak pun 3, baru 2, baru seorang kahwin, 2 belum. Ini anak ada belum selesai sekolah. Anak kau yang kecil belum selesai sekolah masih kuliah. Terbayang pada saat itu. Hanya kau kata ini mulai proses pendidikan jiwa, pendidikan rohani kita menuju takwakal itu. Alhamdulillah setelah 9 jam perjalanan sampai di Madinah tanpa disedari Pak Ibu, begitu aku mijakkan lidah langsung aku sujud syukur. Sujud syukur aku 2. Pertama, selamat dalam perjalanan. Yang kedua, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan aku menginjakkan arah. Tidak bisa nanti kalau masalah uang tidak menjadi ukuran. Ada orang banyak uang tapi Allah tidak mengizinkan menginjakkan arah. Ada orang tidak punya uang tapi Allah mengizinkan. Ada jalannya yang ketiga itu. Nanti akan disambung oleh Pak Jaya. Dah tiba di Madinah. Mana orang tidak dengan begitu. Hanya berang laut. Adanya ilmu dia tidak ngumpul di kalau di berang laut. Lakan orang alami Pak Firman ada juga, Pak Ustaz ada juga. Begitu sampai selesai di imigrasi, pemeriksaan sport, lah nunggu kita di situ Pak. Ada Ustaz Umar. Ustaz Umar itu agen kita di situ. Yang tinggalnya di Mekah. Nyambut kita di situ pulau yang ngatur perjalanan kita. Jadi kita tidak nyarita ragu. Selesai langsung ke hotel Holiday. Hotel Holiday. Di dalam program kita itu kita tinggalnya di hotel berbintang 4. Tetapi entah Allah Subhanahu Wa Taala lah memberi kesenangan pada aku karena aku ketakutnya 9 jam. Tahu kami masuk di hotel bintang 5 Pak. Alhamdulillah. Tidak ada orang program tu. Program hotel bintang 4.
Di Madinah kami ditempatkan di hotel bintang 5. Luar biasa itu pejabat. Ini cara kerja guys. Jadi kalau di daerah Mekah dan Madinah itu, kalau fasilitas hotel itu mungkin hampir sama. Mengapa? Atau bagaimana membuat mereka itu berbintang 4, berbintang 3, berbintang 5 atau apa? Kalau di situ bagaimana? Yang membuat bintang yang tinggi itu hotel yang dekat dengan masjidnya itu. Kalau fasilitas dalam itu serupa, tapi apabila mereka lebih dekat dengan masjid, itu bintangnya lebih tinggi. Sebab tujuan orang ke situ ke masjidnya itu. Jadi kalau kayak bayangkan, kalau kami dapat bintang 5 di Madinah, itu dekat, iya dekat di sini sampai ke SMP ini kan dekat. Tiap hari menjelang situ paknya dekat. Kata aku dengan ibu, kayo, tengah hari sikit mana lagi? Ya, dia patah gua di jalan, berjalan, lampu aku duduk dalam modal, iya punya dekat, mau lah. Mana aku masuk berjalan dalam masjid Nabawi. Imam makam Rasul, imam tamarudah, sopedi, mana tamarudah. Kesempatan kami di situ 4 hari. 4 hari dia jalan. Bila terapennya pun itu mana. Sampailah kita ke percetakan Al-Quran. Percetakan Al-Quran kita di situ Pak. Kalau kita ni ngaji jantan, itu dah bagi harus bahasa. Tetapi tidak sembarang bisa masuk ke situ kalau ada izin dulu. Nah, kalau izin no ya bisa. Ya, boleh jantan kami masuk, Masya Allah Pak, mungkin kayak lajin mungkin lah pernah ke situ. Aku baru sekali ini selama hidup di cerita Quran. Luar biasa. Islam ini memang besar Pak. Memang besar Pak dunia. Imam ceritakan itu ya. Keluar lagi. Kita Quran banyak macam. Pilih yang mana, tapi semua ada. Kalau tidak, sebuah ambil menengah, belajar. Kemudian mana lagi kita? Masjid Kuba, sholat di situ. Dalam perjalanan kita dengan motor itu dibimbing oleh Ustaz. Bercerita lah beliau berjalan itu. Kita akan menuju ke situ. Ini peristiwa. Ini teleknya. Sudah itu bermana cerita pula peristiwa itu. Jadi Bapak dan Ibu, dalam perjalanan kita dengan guys ini, kita dipandu semua. Tidak ada bingung. Apa yang nampak kita tuh di sana? Udah nampak kalau itu ada apa Ustaz? Itu apa? Oh bilang nerang. Itu. Jadi puas gitu. Ada bang aneh nampak itu apa? Terang. Segetil-getil. Asal lembut gitu. Nah, itu peristiwa di Madinah. Kemudian berangkat ke Mekah. Besok kita berangkat, hari Sabtu berangkat ke Mekah. Setelah sholat zuhur. Ya. Nah, kopor itu taruh di dekat pintu kamar hotel. Kapak pintu kamar hotel. Kita doa ngambil. Kan kita orang ngarah tu. Kita orang tua orang ngarah. Memangnya pejabatnya lah. Nah, sampailah berangkat ke Mekah, sampai di kita umrah tu pakai baju ihram. Bir Ali. Kita umrah sini awak dah gojek. Berhenti sini dia. Pak Firman itu sangat-sangat mendampingi kita, Pak. Pak Firman itu pimpinan, tapi beliau itu bergaul dengan kita sangat luar biasa. Pak Firman ini apa? Kita ni mikot di sini Pak Jibril. Mikot tu itu mulai ihram gitu sini. Nah, kita nak merok, ihram dulu. Bir Ali inilah kita. Ada pandul. Lain pun pantangannya ini kenakan itu. Sampailah kita di Arab. Tawaf, sa'i, tahlul. Itulah peristiwa kepala otak ini. Ini nasional kepala selama hidup pernah. Nah di Mekah pun demikian. Di Mekah itu kalau kata hotel apa nama hotel?
Dar Al-Aiman. Ah ini. Dar Aiman. Oh, Gunung Mountain. Itu Pak, itu dekat samping Jam Gedang itu. Kalau kita dekat dari Jam Gedang, kalau Gang Jam Gedang itu depan itu nian Masjidil Haram. Jam Gedang. Kami bukan nginap di Jam Gedang, tapi di samping hotel itu. Sekelas besar. Nah, kami berjalan lah sampai itu. Jadi aku CB itu Pak, di situ lah dalam Masjidil Haram lah aku CB nilai dalam. Anaknya dekat dari hotel. Tak ada ke naik bos, naik apa tu tak ada Pak. Itu yang bersyukur. Musik. Nah, yang lebih sekali lagi kita mendapat umroh 3 kali. 3 kali umroh. Ini jadwal orang. 1 kali umroh untuk kita. 2 kali nanti untuk siapa yang kita cintai dan berikan. Silakan. Semuanya dipandu. Umroh pertama Bir Ali, umroh kedua di Tanim. Tanim. Tanim yang kayak anak tu lah deh. Yang ketiga Hudaybiyah. Hudaybiyah. Ya, habis itu. Nah, kemudian di Mekah itu dibawa berjalan ke museum Ka'bah. Aduh. Jabar Rahmah. Berjalan Jabar Rahmah. Aduh. Dibawa berjalan ke Jabar Rahmah. Itu Sinar itu lebih jalan. Jabar Rahmah. Jabar Rahmah. Aduh. Dipandu sampai ke Raja Sulaiman. Memang dibawa lah kita ke tempat. Alhamdulillah. Dengan dana sekian itu, kau tak merasa, aku merasa beruntung. Alhamdulillah Allah Akbar padanya. Iya. Nah, kemudian Pulangnya Pak. ya masalah makan. Masalah makan jangan ragu. Aku makan memang selera kita. Aduh sampai keteri dulu itu. Lalak aku muda aduh. Kalau masalah makan jangan usah ragu. Ada makan harap dah makanan kita asli. Jus segala macam. Kemudian kembali ke Indonesia, Jeddah, di sana terapung atau tidak di sana terapung. Apa? Tidak di terapung, tetapi masih di pinggir pantai. Nah, di situ. Kemudian kembali ke Jakarta, disambutlah dengan baik dan kami mendapat sertifikat. Ada sertifikat. Diberi sertifikat. Jadi memang orang ini sangat bertanggung jawab. Tidak usah lah ya lillahi ta'ala. Nah, setiap kita akan memberi sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Pak Firman. Jadi Pak, ya orang ini dalam hal pengelolaan itu sangat profesional sekali. Oh ya, itu sangat dijaga. Ya, silakan. Nah, itulah perjalanan sampai di Mekah. Ya kita tidak ada lagi masalah kopor, tidak ada lagi kita tahu diantarnya kemana. Sampai di Mekah kan itu berpisah kita. Kalau orang Lampung ada terminal Lampung. Kalau orang Kalimantan ada terminal Kalimantan yang di ekspor. Masalah target masalah Pak, masalah keuangan Bapak di sana. Masalah uang Bapak di sana gimana? Uangnya berapa habis duit di situ? Berapa belanja? Apa nambah biaya bedak? Kalau belanja itu kan belanja kita sendiri. Belanja kita sendiri. Kalau kita nak beli oleh-oleh. Jadi dari travel ini tidak ada minta belanja apa. Ini ongkos kita nak pos itu tidak ada lagi. Kalau mereka kita tidak mau uang. Seandainya kalau kita tidak ada uang, tapi sudah store ini, tidak ada kalau mau dia, tidak jadi masalah. Semua ditanggung lah. Semua ditanggung. Semua ditanggung. Itu maksudnya. Jadi sudah store pertama kita tidak ada lagi. Kemana ke perjalanan kita ditanggung oleh travel. Nah kalau kita nak beli oleh-oleh itu lain. Nah, itu harus kita no? Jadi saya bernama Jabir Abbas dan Ibu Rebina menyatakan bahwa travel GSI dan sebagainya ini untuk kenyamanan kita. Maka alhamdulillah saya mengucapkan bahwa dan saya mengucapkan ribuan terima kasih terhadap GSI dan hadir dalam perjalanan membawa umat-umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa mereka kita semua. Dan kita harapkan kita tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampaikan lebih dan kurang minta maaf kita lama-lama itulah yang ada dalam Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.